Saya Ekamga. Passion saya memang musik, tetapi saya menjadi host dari acara Explore Indonesia karena untuk saya memiliki kesempatan untuk bisa mempelajari budaya-budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah pekerjaan impian. Saya Dayu Hatmanti. Saya cinta banget sama alam Indonesia, terutama lautnya. Hal itu yang akhirnya membawa saya berkecimpung langsung di dunia konservasi bahari. Dan menjadi host Explore Indonesia adalah kesempatan luar biasa untuk saya bisa mengenal Indonesia lebih dalam. Namaku Belda Briksando, seharianku mengajar fire dance. Menjadi host Explore Indonesia itu merupakan kebanggaan tersendiri buatku karena aku bisa keliling Indonesia mengeksplor jauh lebih dalam tentang budaya dan alam yang ada di Indonesia. Menjelajah alam Indonesia, Mengenal masyarakatnya, Meresapi kearifan lokalnya. Perjalanan rombongan KPU Luwu Utara menuju Seko menggunakan hingga 43 ojek dimulai. Capai Seko, ada beberapa dusun di Kecamatan Sabang dan Limbong yang kami lintasi. Dari Masamba, iring-iringan motor ojek kami melintasi Sabang menuju dusun Ponglobang. Jarak tempuh dari Masamba menuju Seko sebenarnya hanya 149 km. Hampir sama dengan jarak Jakarta-Bandung. Medan yang kami lalui beragam, mulai dari jalan aspal nan mulus hingga jalan setapak berbatu yang sempit dan curam. Kendala teknis akibat medan yang sulit pun menghadang. Beberapa motor mengalami kerusakan, termasuk motor yang saya tumpangi. jadi selain jalanan yang susah kita lalui untuk menuju Seko, banyak juga kendala yang kita alami. Jadi salah satunya seperti ini nih yang terjadi sekarang nih. Shockbreaker belakangnya tuh ini patah nih. Jadi hal seperti ini nih bagi mereka nih udah biasa. Kalau bagiku ya parah juga. Tapi mau nggak mau bagaimana? Kita posisi di dalam hutan jadi ya harus diperbaiki, diakalin sebisa mungkin. Ini sekarang shockbreakernya patah, mereka ke bawah cari apalah yang bisa disambung. Yang penting bisa melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan masih sangat jauh. Jauh. Dari Ponglobang, kami bergerak menuju dusun Minanga. Jalan yang kami lalui mulai menanjak dan berkelok-kelok. Di sini, kami kembali beristirahat. Oke, akhirnya sekarang kita istirahat setelah kurang lebih 30 kilometeran ya kita tempuh, dan medannya tuh bener-bener bermacam-macam, mulai dari aspal, batu-batuan, naik turun jembatan, tuh bener-bener parah banget tapi asik pemandangannya. Dan sekarang ini kita istirahat, ini karena mesinnya terlalu panas ya, jadi kita istirahat sejenak. Jadi bukan hanya manusianya yang perlu istirahat, tapi motornya juga perlu istirahat. Dan nampaknya di belakang di sana itu pemandangannya keren banget. Inilah yang aku maksud. Jadi pemandangannya bener-bener asik banget. Jadi di bawah sana kayak ada perkampungan, kampungnya namanya apa? Desa Minanga, Kecamatan Limbong. Jadi ternyata di dataran tinggi seperti ini masih ada perkampungan. Jadi mereka kalau mau ke kota mesti lewat jalur yang tadi dong. Sembari menunggu mesin motor mendingin, beberapa pengendara ojek mengecek motor-motor mereka. Saya sendiri memilih menikmati suasana yang ada. Musibah kerusakan motor yang dialami rombongan kami rupanya belum berhenti. Kali ini, besi persneling yang patah. Lalu, shockbreaker motor patah hingga pengendara dan penumpangnya terjatuh. Shockbreaker sampai patah begini nih. Kalau ini bukan hal yang biasa kalau seperti ini. Tapi ya
ini resikonya yang harus diambil. Bagaimana cara tidak habis setiap kali? Lanjut nggak, Dam? Lanjut. Lanjut lah. Lanjut dong. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Medan yang sulit dan terpencil membuat para pengendara ojek mau tak mau terampil mengutak-atik motor. Tiap kali ada motor yang rusak, mereka turun tangan menjadi montir handal. Kampas remnya ya, Mbak. Tipis begini nih, dikit lagi jadi pisau nih, jadi silet nih dikit lagi nih kampas rem seperti ini. Kalau lu menggete dan gimana gitu. Ya oke, Bro. Kebetulan tadi ada salah satu teman dari ojek rombongan kita, dia turun dari atas dan mereka minta bantuan karena ojek dari rombongan kita mempunyai masalah dan mereka langsung meminjami shockbreakernya untuk dipasang di ojek rombongan kita. Dan ternyata mereka tuh saling kenal. Jadi kupikir tadi nggak kenal, ternyata saling kenal Pak ya yang punya motor ini. Teman. Hampir semua orang sini berarti saling kenal satu sama lain dong. Ya. Sehidup semati. Sehidup semati. Nah itu orang kota harus niru mereka tuh. Motornya sudah diperbaiki dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan. Dan nampaknya cuacanya makin lama tidak mendukung kayaknya nih, hujan. Tapi ya mau nggak mau harus kita lanjutkan perjalanannya. Pelan-pelan aja dah. Gerimis yang mengguyur selama perjalanan menambah kondisi jalan semakin sulit. Saya tertantang menjajal kemudi ojek yang saya tumpangi. Nah, nih tadi kan dari awal kan Bapak yang selalu membonceng saya. Nah, sekarang saya ingin membonceng Bapak. Boleh? Ternyata jadi ojek di lokasi seperti ini gak gampang. Aku nyoba, satu, medannya berlumpur. Yang kedua, beban kita banyak banget. Yang ketiga, ini stangnya berat. Berat karena lumpur dan juga ini nggak bisa beloknya, nggak bisa leluasa. Dan yang terakhir, ini rem cuma ada satu, rem depan. Rem belakangnya nggak ada. Tapi ini merupakan suatu tantangan yang unik bagi saya. Jadi ya, lanjut! Perjalanan hari ini berakhir di Mabusa. Oke Pak, sekarang kan kita lagi istirahat nih. Ya, Sembari nunggu bisu. Ini aku mau tanya-tanya sedikit. ya boleh Bang. Ini kenapa sih Bapak memilih jalur darat? Kan sebenarnya ada kan pesawat kan? Ya, ada. Dari Masamba langsung ke Seku. Masamba Seko ada, pesawatnya Masamba Rampi ada, tetapi komunikasi dengan bandara dengan logistik yang begini banyak, estimasi mereka itu sampai 4 kali penerbangan. Sehingga ya biayanya ya. Tapi untung juga ada ojek-ojek dan ini para ojekers ini ya, para ojek-ojek ini kalau nggak ada acara pengiriman logistik, setiap harinya tuh ada customer untuk naik ojek dari Masamba ke Seiko, atau mereka cuma spesial aja untuk pemilu aja mereka ada nih ojek Ada seperti ini? ojek ini setiap hari ada. Setiap hari. Naik turun itu tiap hari ada.